Kami dari kelas 1 PIC akan melakukan kajian observasi budaya pada Gua Sunyaragi di Cirebon. Kami akan melakukan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Study yang diampu oleh Bapak Basiran MA. Gua Sunyaragi adalah sebuah kompleks bangunan kuno yang berada di kota Cirebon. Tempat ini dibangun pada tahun 1703 oleh para arsitek Kesultanan Cirebon. Nama Sunyaragi berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yakni sunya yang berarti sepi atau senyap dan kata ragi yang berarti raga atau tubuh. Jadi maknanya kurang lebih yaitu tempat untuk menenangkan diri. Awalnya kompleks ini digunakan oleh para sultan dan keluarga keraton sebagai tempat bertapa, meditasi, dan menyepi untuk menenangkan pikiran sekaligus memperkuat spiritual. Arsitekturnya yang unik karena gabungan dari gaya Jawa, Tionghoa, dan Islam, serta dihiasi bebatuan karang yang disusun seperti gua-gua alami. Pada masa kolonial Belanda, beberapa bagian Sunyaragi sempat dirusak oleh tentara Belanda karena dianggap tempat persembunyian para prajurit Cirebon. Setelah itu, tempat ini sempat beberapa kali dipugar agar tetap terjaga bentuk aslinya. Sekarang, Gua Sunyaragi menjadi situs cagar budaya sekaligus destinasi wisata sejarah yang terkenal di Cirebon. Patung Garuda Direlief Ular. Patung ini adalah salah satu patung yang berada di Taman Bujahing Obahing Bumi. Patung ini memiliki makna bahwasannya seorang pemimpin atau seorang yang berkuasa tidak boleh lupa dengan rendah hati atau tetap membumi. Meskipun beliau memiliki kekuasaan yang sangat luas dan besar. Saya di sini akan menjelaskan sejarah sedikitnya tentang Bangsal Jinem. Bangsal Jinem adalah salah satu bagian penting dari kompleks Taman Sari Gua Sunyaragi di Cirebon yang dibangun oleh Kesultanan Cirebon. Kompleks ini digunakan sebagai tempat bersemedi, latihan pertendaraan, dan pemulihan spiritual para sultan. Bangsal Jinem sendiri merupakan balai atau pendopo yang berada di bagian depan area Sunyaragi. Secara fungsional, bangunan ini digunakan sebagai tempat sultan penyampaian wejangan atau berindah kepada prajurit, ruang pertemuan informal, area penyambutan tamu penting, dan tempat sultan mengawasi aktivitas pelatihan para prajurit. Bangsal Jinem ini diperkirakan dibangun pada abad ke-17 pada masa Kesultanan Cirebon. Sebagai bagian dari pengembangan Taman Sari Sunyaragi yang memiliki perpaduan arsitektur Jawa, Tiongkok, dan Persia. Struktur pendoponya menggambarkan gaya bangunan tradisional Cirebon dengan ruang terbuka dan tiang-tiang penyangga yang menonjol. Kamar Kaputren di Gua Sunyaragi adalah ruang yang digunakan oleh putri-putri keraton untuk istirahat, mandi, dan berdandan, yang juga berfungsi sebagai tempat perjodohan di masa lalu. Secara harfiah, Kaputren berarti kamar
Tias Onita. Sekarang kita sedang berada di Gua Pawon. Dalam bahasa Jawa, pawon berarti dapur, yaitu tempat memasak makanan bagi para sultan dan pengawal selama mereka berada di Sunyaragi. Di sini digunakan juga sebagai tempat menyimpan air, persediaan makanan, dan juga peralatan dapur. Gua ini menunjukkan bahwa kompleks Sunyaragi ini dibangun bukan sekedar hanya sebagai tempat spiritual, melainkan sebagai kompleks mandiri. Profesi dan nilai spiritual Gua Langse sangat dikenal sehingga nilai spiritual dan religius sehingga sering disebut sebagai tempat petilasan atau wisata ziarah. Fungsi utamanya tempat untuk berangkat, bersemedi, meditasi, dan menenangkan diri. Asal nama Langse diyakini berarti kain semutih atau kain kafan, merujuk kepada kepercayaan bahwa mulut gua dulunya tertutup kain kafan secara mistis. Mitos dan legenda dipercaya sebagai tempat bertapa tokoh-tokoh penting seperti penambah Senopati dan Syekh Maulana Maghribi. Sering diyakini sebagai gerbang atau pintu masuk istana penguasa laut selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Ciri khas fisik gua yang pertama, struktur interior mulut gua menghadapi langsung ke arah laut selatan. Mulut gua relatif lembab namun cukup besar untuk dimasuki. Kedalaman, gua ini tidak terlalu dalam, diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 100 hingga 200 meter dan umumnya memiliki permukaan yang datar. Ruangan, terdapat 2 ruangan utama di dalam gua yang sering digunakan untuk bersemedi. Penerangan, di dalam gua ini tidak terdapat penerangan buatan. Suasana di dalamnya gelap, sunyi, dan magis. Gua Kalanggengan adalah gua penting di kompleks Sunyaragi. Fungsinya dulu untuk spiritual yang tujuannya memohon agar satu hubungan itu menjadi langgeng. Biasanya dilakukan oleh keluarga keraton atau pasangan-pasangan lainnya. Ciri-cirinya yaitu dibangun dari karang dan bata merah, khas Sunyaragi. Ruangannya kecil, agak gelap, dan tenang. Dipakai untuk meditasi, doa, dan laku batin. Gua Arga Jumut adalah salah satu struktur gua yang paling ikonik dan penting dalam kompleks Taman Sari Gua Sunyaragi. Letaknya berada di bagian barat daya kompleks utama, menonjol dengan bentuk arsitektur yang unik. Material utamanya sama dengan seluruh kompleks yang lainnya, yaitu dengan batu karang atau dengan batu cadas yang disusun menyerupai terumbu karang, menciptakan pesan alami dan artistik. Arga Jumut adalah berasal dari kata arga. Arga itu artinya tajian dan jumut artinya mengambil. Filosofi ini merujuk pada tempat yang mengambil sajian atau mendapatkan nasihat dan wejangan dari orang tua atau petinggi keraton. Saya akan menjelaskan sejarah singkat Gua Sinyang. Gua Sinyang adalah salah satu ruang kecil di kompleks Taman Sari Sunyaragi, tempat semedi dan taman air milik Keraton Cirebon yang dibangun pada abad ke-18. Sunyaragi digunakan bangsawan dan prajurit keraton untuk menyepi, meditasi, dan latihan spiritual. Asal nama Sinyang kemungkinan berasal dari kata nyang atau nyangnya, yang berarti memperhatikan atau menyimak. Sesuai fungsinya sebagai ruang tenang untuk mengamati sultanat sekitar. Fungsi Gua Sinyang adalah untuk tempat istirahat bangsawan karena lokasinya tenang. Yang kedua, ruang transisi yang menghubungkan gua-gua lain seperti Gua Lawa dan Gua Peteng. Kadang dipakai untuk merenung atau melatih ketenangan, tapi bukan gua pertapaan utama.
Asal-usul dan proses terbentuknya gua lawa. Gua lawa bukan gua kapur, melainkan gua lava. Artinya gua ini terbentuk dari aliran lava gunung selanik purba. Prosesnya yaitu gunung selanik meletus dan mengeluarkan lava panas. Bagian luar lava mengeras lebih cepat membentuk dinding lava. Bagian dalam tetap mengalir hingga habis. Setelah aliran berhenti, terciptalah lorong kosong. Inilah gua lawa. Karena proses ini dalam gua tidak seperti kapur, melainkan mirip lorong panjang yang memperkuatnya keras seperti batu lava. Goa petang yang berarti gelap. Tempat meditasi tingkat tinggi di mana seseorang masuk dalam kondisi hening total, tanpa cahaya. Digunakan oleh sultan atau pejabat tertentu untuk menguatkan batin serta mencari kejernihan pikiran. Mencerminkan konsep dunia yang berarti kosong, sepi, dan sunyi. Bahkan sampai sekarang kondisi bagian dalam goa tersebut konon kondisinya masih semesta. Halo guys, saya akan menjelaskan tentang Goa Badangnya Adi yang bermakna terangnya hati yang berada di Goa Sunyaragi, Cirebon, di mana dahulu Goa Padangnya Adi dipakai oleh para bangsawan dan para ulama untuk menenangkan hati, dan juga Goa Padang Adi tersebut untuk titik terang dari goa-goa yang gelap lainnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah Madebeling. Nah, Madebeling ini terletak di tengah-tengah kompleks Gua Sunyaragi, atau lebih tepatnya yaitu berada di depan Goa Petengan. Ya, di depan Goa Petang itu terdapat Madebeling. Jadi, tempat ini itu bisa juga disebut tempat peristirahatan para tokoh keraton, terutama para putri yang ingin bersolek dan beristirahat. Ya, putri-putri itu biasanya di sini untuk beristirahat serta bercengin. Kenapa dinamakan dengan Madebeling? Jadi, dahulu kala itu di sini itu terdapat pecahan-pecahan beling atau pecah-pecahan kaca yang dinamakan dengan beling. Ya, di sini itu mereka itu biasanya beristirahat dan bersolek diri. Serta di sini itu arsitekturnya itu memadukan gaya Tionghoa, gaya Islam, serta dengan memadukan batu-batu karang yang berada di sampingnya. Madebeling ini itu mempunyai ciri khas yaitu teduh serta banyak-banyak batu karang, dan dahulu katanya di sini itu banyak pecahan beling. Namun, sekarang itu sudah tidak ada ataupun sudah nipis dikarenakan faktor usia dan faktor pembangunan lainnya. Di sini itu mencerminkan rasa rendah hati serta kejujuran. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan sebagai kajian budaya selanjutnya. Semoga Gua Sunyaragi tetap lestari dan terkenal.